Salam satu akal sehat semuanya, selamat datang di channel kami tempat menceritakan sebuah fictional story untuk temani kegabutan kalian. Dan sebelum video dimulai, tolong dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, mari kita mulai. Pada suatu pagi yang tampak biasa, tim penyelidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, bersama beberapa anggota dari Densus 88 melakukan perjalanan menuju kawasan hutan yang terletak jauh dari pemukiman. Hutan yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi yang jarang dilalui oleh masyarakat sipil itu kini menjadi perhatian serius setelah informasi intelijen mengungkapkan aktivitas mencurigakan di area tersebut. Informasi yang diterima menyebutkan bahwa bekas tambang liar yang pernah beroperasi di daerah itu kini berfungsi sebagai markas logistik untuk kelompok kriminal bersenjata, KKB, sebuah kelompok yang dikenal terlibat dalam berbagai aksi kekerasan dan kejahatan di wilayah Papua. Tim yang dipimpin oleh seorang perwira senior Polri ini berangkat dari markas besar mereka di Jayapura. Mereka menggunakan kendaraan khusus yang mampu melintasi medan berat, seperti jalanan berlumpur dan berbatu, yang hanya bisa diakses dengan kendaraan jenis off-road. Keberadaan tambang liar itu sendiri menjadi titik fokus utama, karena selain melanggar hukum terkait pertambangan, tambang itu juga memiliki potensi untuk digunakan oleh kelompok teroris sebagai tempat untuk menyimpan logistik, senjata, dan perlengkapan lainnya. Selama perjalanan menuju lokasi, tim penyelidik terus menerima informasi terbaru dari unit intelijen yang bertugas di lapangan. Mereka tahu bahwa misi ini sangat berisiko, mengingat potensi serangan dari KKB yang kerap bersembunyi di balik hutan belantara Papua. Akan tetapi, tim juga menyadari bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya untuk memutuskan rantai pasokan logistik yang selama ini menyuplai kekuatan militer kelompok tersebut. Di tengah perjalanan, perwira senior yang memimpin operasi tersebut, Komisaris Polisi Arya, memberikan pengarahan kepada seluruh anggota tim. Ia menjelaskan bahwa pengecekan ini merupakan tahap awal dari proses besar yang harus dilakukan untuk menindak tegas keberadaan KKB di daerah tersebut. Mereka harus memastikan bahwa informasi yang diterima adalah valid dan menyiapkan segala sesuatunya untuk tindakan lebih lanjut apabila diperlukan. Perjalanan kita hari ini bukan hanya tentang menemukan markas logistik mereka, tetapi juga memetakan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Kita harus siap dengan segala situasi yang tak terduga, kata Arya dengan tegas. Setibanya di lokasi, suasana yang mereka temui sangat kontras dengan gambaran sebelumnya. Hutan lebat yang memisahkan kawasan ini dari pemukiman penduduk ternyata memiliki jalan setapak yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Bekas tambang liar yang kini sudah tertutup dengan semak-semak dan pepohonan tampak hampir tak terlihat dari kejauhan. Namun dengan pengalaman yang dimiliki oleh anggota tim, mereka bisa dengan cepat mengenali tanda-tanda bahwa tempat ini memang pernah digunakan untuk kegiatan pertambangan yang ilegal. Dalam pengamatan mereka, terdapat beberapa bangunan tua yang sudah rusak akibat ditinggalkan begitu lama, serta sejumlah peralatan pertambangan yang tertinggal di sekitar lokasi. Tidak ada aktivitas manusia yang terlihat, namun jejak-jejak yang ditinggalkan menunjukkan bahwa tempat ini pernah menjadi titik strategis untuk kegiatan logistik KKB. Keberadaan kendaraan-kendaraan off-road dan bekas tenda-tenda yang tampak sudah terbakar menjadi petunjuk kuat bahwa tempat ini telah digunakan oleh kelompok bersenjata sebagai tempat persinggahan dan pengumpulan persediaan. Dengan hati-hati, tim penyelidik mulai melakukan pengecekan lebih mendalam. Mereka menyisir setiap sudut bekas tambang tersebut, mencari bukti-bukti yang bisa digunakan untuk menguatkan informasi yang telah mereka terima. Arya dan beberapa anggota tim lainnya melakukan pengamatan secara diam-diam, memastikan tidak ada potensi ancaman yang mengintai. Namun meskipun lokasi ini terlihat sepi, rasa kewaspadaan tetap tinggi, mengingat KKB terkenal dengan taktik penyergapan mereka yang sangat terorganisir. Saat sore mulai menjelang, tim mulai menemukan barang-barang yang mencurigakan. Beberapa ransel berisi peralatan logistik, seperti makanan kaleng dan obat-obatan, serta bekas bahan bakar yang diduga digunakan untuk kendaraan KKB. Semua itu semakin menguatkan dugaan bahwa tempat ini memang digunakan untuk mendukung aktivitas mereka di luar hukum. Ini jelas bukan hanya tambang liar biasa, ujar Arya kepada timnya. Ini adalah markas mereka, dan kita harus segera melaporkan temuan ini. Dengan temuan yang semakin mengarah pada konfirmasi bahwa lokasi ini adalah pusat logistik KKB, tim penyelidik memutuskan untuk melanjutkan penyisiran.
Di luar dugaan, mereka menemukan sebuah ruang penyimpanan yang tersembunyi di balik bangunan yang rusak. Di dalamnya terdapat sejumlah senjata api dan amunisi yang cukup besar yang tampaknya baru saja diangkut ke tempat itu. Ada pula beberapa dokumen yang menunjukkan adanya koordinasi antara kelompok KKB di beberapa wilayah. Temuan ini menjadi titik balik bagi tim. Dengan bukti-bukti yang semakin jelas, mereka segera menghubungi pihak berwenang untuk memberitahukan keberhasilan pengecekan ini. Tidak lama setelah itu, tim dari Densus 88 bergabung untuk memperkuat penyelidikan lebih lanjut. Namun, meskipun temuan ini menjadi langkah maju dalam penyelidikan, tim tahu bahwa ini baru tahap awal dari sebuah operasi besar. Banyak yang harus dilakukan sebelum mereka bisa benar-benar menindak tegas keberadaan KKB di lokasi ini. Mereka harus menggali lebih dalam mengenai jaringan logistik yang ada, serta mempersiapkan operasi penangkapan yang akan dilakukan pada waktunya. Setelah pengecekan yang dilakukan di bekas tambang liar, suasana di markas besar penyelidikan di Jayapura berubah menjadi lebih serius. Tim yang sebelumnya tampak lebih santai kini merasakan tekanan yang cukup besar. Temuan yang mereka bawa dari lokasi itu bukan hanya memperkuat dugaan bahwa KKB telah lama menggunakan tempat tersebut sebagai markas logistik, tetapi juga membuka potensi ancaman yang lebih besar. Senjata api dan amunisi yang ditemukan bersama dengan dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan operasi mereka memberikan gambaran tentang kekuatan yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Tim penyelidik yang dipimpin oleh Komisaris Polisi Arya segera melaporkan temuan mereka kepada pihak-pihak yang lebih tinggi di Polri dan Densus 88. Semua bukti yang ditemukan dibawa ke pusat analisis untuk dipelajari lebih lanjut, sementara operasi di lapangan tetap dilanjutkan dengan sangat hati-hati. Ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum langkah besar diambil. Arya tahu bahwa mereka berada di titik krusial dalam penyelidikan ini. Apa yang mereka temukan di bekas tambang liar itu bukan sekadar bukti fisik. Itu adalah informasi yang dapat meruntuhkan kekuatan logistik KKB yang selama ini mengganggu ketertiban di Papua. Jika operasi ini berhasil, mereka tidak hanya akan menanggulangi ancaman satu kelompok, tetapi juga membongkar jaringan yang lebih luas yang menyuplai kebutuhan mereka. Komunikasi intensif antara tim penyelidik, Densus 88, dan intelijen terus dilakukan. Setiap informasi baru yang muncul langsung dipelajari dan dianalisis. Tim dari berbagai divisi bekerja keras menyusun pola gerakan KKB di wilayah tersebut. Mereka mencari tahu bagaimana kelompok ini bisa mendapatkan senjata, siapa saja yang terlibat dalam pemasokan, dan bagaimana mereka menyembunyikan aktivitas mereka dari mata-mata aparat. Di ruang briefing markas, para analis dari Densus 88 bersama anggota Polri terlibat dalam diskusi panjang. Peta wilayah yang meliputi hutan belantara, bekas tambang, dan area sekitarnya terbentang di meja. Mereka menganalisis semua kemungkinan yang ada, dari potensi rute pasokan, titik-titik rawan serangan, hingga medan yang harus dilalui selama operasi. Pengecekan yang dilakukan sebelumnya menjadi bahan dasar untuk menyusun strategi yang lebih matang. Komisaris Arya berbicara kepada tim, memberi penekanan pada betapa pentingnya kehati-hatian dalam melaksanakan operasi ini. Kita harus pastikan bahwa kita tidak hanya mengungkap tempat ini sebagai markas, tetapi juga menghancurkan seluruh jaringan mereka. Kita akan menghadapi medan yang sulit, dan kita tidak tahu berapa banyak anggota KKB yang ada di sana. Ini bukan hanya soal menangkap mereka, tapi memastikan tidak ada yang lolos. Arya kemudian menunjuk seorang anggota dari tim intelijen yang sudah beberapa kali bekerja di daerah rawan seperti ini untuk memimpin pemetaan rute yang akan digunakan selama operasi. Tim yang terdiri dari beberapa anggota dari Densus 88 dan Polri akan dibagi dalam beberapa kelompok kecil dengan tujuan untuk meminimalisir kemungkinan serangan dari KKB yang mungkin saja menyadari keberadaan mereka. Selain itu, mereka juga mempersiapkan berbagai alat yang dapat digunakan di lapangan, seperti drone pengintai untuk memantau pergerakan KKB dari udara, serta kendaraan lapis baja yang akan digunakan untuk menjamin keselamatan tim ketika bergerak masuk ke dalam area yang penuh dengan potensi ancaman. Rencana ini bukanlah rencana yang bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Tim harus memastikan bahwa seluruh anggota yang terlibat dalam operasi ini sudah siap secara mental dan fisik, serta sudah mengetahui setiap detail tentang medan yang akan mereka hadapi.
Semua informasi yang ada tentang lokasi tambang liar, serta jaringan yang ada, akan diperbaharui secara terus-menerus sebelum operasi dimulai. Tak hanya itu, tim juga melakukan koordinasi dengan pasukan khusus dari TNI yang berpengalaman dalam menghadapi KKB. Mereka mengingatkan tim untuk tidak lengah, sebab KKB memiliki kemampuan untuk bergerak cepat dan licin di tengah hutan lebat yang menjadi tempat persembunyian mereka. Tim juga mendapat instruksi untuk memprioritaskan penangkapan hidup-hidup para anggota KKB agar mereka bisa diinterogasi lebih lanjut untuk membongkar jaringan mereka secara lebih mendalam. Selain mempersiapkan rencana serangan, tim juga menyusun langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan serangan balik. Mereka tahu bahwa KKB tidak hanya beroperasi di hutan, tetapi juga memiliki dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan logistik dan pendanaan mereka. Misi mereka bukan hanya untuk menangkap para anggota KKB yang ada di lokasi, tetapi juga untuk memutus seluruh jalur suplai dan logistik yang menopang aktivitas kelompok teroris ini. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan menggali informasi dari warga sekitar yang pernah melihat aktivitas mencurigakan di sekitar hutan tersebut. Beberapa warga yang ditemui mengaku pernah melihat kelompok orang yang tidak dikenal beraktivitas di sekitar area tambang. Meskipun mayoritas warga takut untuk berbicara lebih banyak karena ancaman dari KKB, beberapa di antaranya memberikan informasi yang berguna untuk memetakan keberadaan mereka lebih tepat. Satu hal yang membuat operasi ini semakin menantang adalah kenyataan bahwa KKB sering berpindah-pindah lokasi, tidak pernah menetap di satu tempat dalam waktu lama. Oleh karena itu, tim harus bergerak cepat dan tepat waktu untuk menghindari potensi kehilangan jejak. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa keberadaan KKB di lokasi bekas tambang liar itu sebenarnya hanya sementara. Mereka telah berpindah ke lokasi lain yang kemungkinan besar juga digunakan untuk tujuan yang sama. Meski begitu, dengan bukti yang ada, tim masih memiliki kesempatan untuk menggempur mereka sebelum mereka bisa bersembunyi lebih jauh. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu terlalu lama, dan operasi ini harus segera dilaksanakan dengan penuh perhitungan. Komisaris Arya menutup pertemuan itu dengan mengatakan, operasi ini bukan hanya soal menghancurkan KKB di satu tempat. Ini adalah langkah awal untuk menuntaskan jaringan mereka, dan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan rencana yang sudah disusun, seluruh tim mulai mempersiapkan diri. Persiapan teknis, mental, dan strategi sudah harus matang. Waktu terus berjalan, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Keberhasilan operasi ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat dan tepat tim bertindak. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun tim sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan teliti, ketegangan tetap terasa di markas besar penyelidikan. Suasana yang sebelumnya penuh dengan harapan, kini mulai dipenuhi rasa cemas. Setiap detil dari rencana operasi yang disusun harus diperiksa dengan seksama. Keberhasilan operasi ini bukan hanya soal menangkap KKB, tetapi juga memastikan bahwa mereka tidak akan melarikan diri atau bahkan mengubah strategi mereka di tengah jalan. Semua orang yang terlibat dalam operasi ini menyadari betapa besar taruhannya. Komisaris Arya dan timnya berkumpul setiap pagi untuk memeriksa perkembangan terbaru. Informasi dari lapangan terus diperbaharui, namun mereka tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah dalam sekejap. Intelijen yang mereka terima menunjukkan bahwa KKB mungkin telah mengalihkan sebagian besar operasinya ke lokasi lain, tetapi keberadaan mereka di sekitar bekas tambang liar tetap menjadi ancaman yang nyata. Penyelidikan lebih lanjut dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Satelit dan drone digunakan untuk memantau area sekitar tambang yang dulu menjadi pusat kegiatan logistik mereka. Pihak intelijen terus menggali informasi lebih dalam mengenai jalur pasokan yang digunakan KKB, untuk mengangkut senjata dan bahan-bahan yang mereka butuhkan. Mereka tahu bahwa memutuskan aliran pasokan ini akan menjadi kunci untuk menurunkan kekuatan mereka. Namun, ada satu masalah yang belum bisa diatasi, lokasi yang tepat dari markas KKB yang baru. Meski mereka memiliki banyak petunjuk, pergerakan cepat KKB yang selalu berpindah tempat menjadi tantangan besar. Tim di lapangan mulai bekerja lebih keras, mengandalkan pengintaian langsung dan analisis pola gerakan mereka. Warga sekitar semakin banyak yang melapor, namun ancaman terhadap mereka semakin nyata. KKB diketahui tidak segan-segan untuk menindak tegas siapa saja yang dianggap berkhianat. Di sela-sela persiapan, Arya mengumpulkan timnya untuk membahas langkah selanjutnya.
Mereka harus memastikan bahwa operasi ini dilakukan dengan sangat terkoordinasi, mengingat medan yang mereka hadapi sangat sulit dan penuh risiko. Setiap anggota tim diberikan tugas khusus, dan setiap keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi hasil akhir. Operasi ini harus sempurna, tidak ada ruang untuk kesalahan. KKB sudah lama bersembunyi di sini, dan mereka tahu medan ini lebih baik dari kita, kata Arya dengan suara yang penuh ketegasan. Beberapa anggota tim yang telah memiliki pengalaman di lapangan mulai berbicara tentang kemungkinan serangan balik dari KKB. Mereka tahu bahwa kelompok ini tidak akan menyerah begitu saja. Meskipun mereka tahu bahwa operasi ini adalah bagian dari strategi besar untuk menumpas kelompok teroris di Papua, rasa cemas tetap menyelimuti setiap anggota tim yang akan terjun langsung ke lapangan. Selain faktor medan yang berat, mereka juga harus menghadapi potensi jebakan dan serangan dari pihak KKB yang telah terbiasa dengan keadaan hutan yang penuh dengan jebakan. Malam-malam yang panjang di markas besar di Jayapura digunakan untuk berlatih dan mempersiapkan mental tim. Pelatihan, simulasi, dan diskusi taktik terus digelar. Tim yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, dari polisi hingga tentara, mulai bersatu dalam pemahaman yang sama. Mereka semua tahu bahwa kehidupan mereka ada di ujung tanduk setiap kali mereka melangkah ke medan pertempuran. Satu hal yang semakin jelas adalah kenyataan bahwa operasi ini bukan hanya sekadar penangkapan anggota KKB. Tujuan utamanya adalah untuk membongkar seluruh jaringan yang lebih luas dan memutuskan aliran pasokan mereka. KKB selama ini memiliki dukungan yang cukup kuat di luar wilayah Papua, dan itu yang harus dihancurkan. Tanpa logistik dan dana yang cukup, KKB akan kehilangan kekuatan mereka. Untuk itu, selain menangkap anggota KKB di lapangan, tim juga mempersiapkan strategi untuk memburu sumber daya yang mereka miliki. Penyitaan senjata, amunisi, dan uang yang disediakan oleh pihak-pihak tertentu sangat penting untuk menghancurkan eksistensi mereka dalam jangka panjang. Mengetahui bahwa beberapa anggota KKB telah melarikan diri keluar Papua, operasi ini juga akan melibatkan pelacakan lebih lanjut hingga keluar wilayah. Namun, meskipun semua persiapan tampaknya sudah dilakukan dengan baik, ada satu hal yang terus mengganjal di benak Arya, waktu. Mereka tidak tahu berapa lama lagi KKB bisa bertahan di lokasi tersebut. Setiap hari yang mereka lewatkan, potensi hilangnya jejak semakin besar. Oleh karena itu, keputusan untuk melaksanakan operasi dengan segera semakin ditekankan. Waktu tidak berpihak pada mereka, dan mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di tengah persiapan intensif ini, tim intelijen akhirnya berhasil mendapatkan informasi yang lebih detail tentang markas baru KKB. Sebuah petunjuk dari salah satu warga yang berhasil melarikan diri mengungkapkan lokasi yang lebih pasti. Meski informasi itu belum sepenuhnya terkonfirmasi, pihak intelijen memutuskan untuk segera melakukan pengecekan lebih lanjut dengan menggunakan drone dan tim pengintai untuk memastikan apakah itu benar-benar lokasi yang dimaksud. Kecurigaan mereka terbukti benar. Lokasi baru yang ditemukan adalah sebuah kawasan hutan lebat yang lebih terpencil dan lebih sulit dijangkau. Jaraknya cukup jauh dari lokasi bekas tambang liar, tetapi berada dalam wilayah yang sebelumnya dianggap aman dari jangkauan pihak berwajib. Ini menunjukkan bahwa KKB sudah mempersiapkan rencana pelarian jika tempat mereka yang sebelumnya diketahui berhasil terdeteksi. Hanya dengan informasi ini, tim menyusun ulang strategi mereka, memutuskan untuk melaksanakan operasi dengan segera. Pada titik ini, persiapan fisik dan mental tim mulai mencapai puncaknya. Mereka yang terlibat dalam operasi ini sudah siap untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi di lapangan. Para pasukan lapangan yang akan terjun langsung mengingatkan satu sama lain untuk tetap waspada dan terus berkomunikasi dengan tim pusat. Segala bentuk kontak yang terjalin akan mengurangi risiko kesalahan taktis dan memastikan operasi ini bisa berjalan sesuai rencana. Semua pihak yang terlibat, dari polisi, tentara, hingga anggota Densus 88, sekarang bersatu dalam satu tujuan yang sama, menuntaskan perlawanan KKB yang telah lama mengganggu keamanan di Papua. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membawa perubahan besar, mengakhiri ketegangan yang telah berlangsung lama, dan memberikan rasa aman bagi masyarakat setempat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ancaman KKB. Keputusan akhir untuk bergerak maju diambil dengan sangat tegas.
Arya memimpin tim untuk melaksanakan operasi yang sudah dipersiapkan. Saat itu, operasi besar yang akan menandai titik balik dalam perjuangan melawan KKB akhirnya dimulai. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti hutan yang menjadi lokasi operasi. Di atasnya, langit terlihat cerah, namun di bawah, suasana terasa begitu mencekam. Semua anggota tim sudah bersiap. Komunikasi melalui radio tetap terjalin lancar, dengan kode-kode tertentu yang mengatur setiap langkah mereka. Dalam diam, mereka tahu bahwa ini adalah titik puncak dari berbulan-bulan perencanaan yang cermat dan pengumpulan informasi yang sangat intensif. Setiap detik yang berlalu kini semakin mendekatkan mereka pada sasaran utama. Komisaris Arya berdiri di depan peta besar, matanya menatap penuh konsentrasi. Keputusan yang diambil sebelumnya bukanlah hal yang mudah. Meski intelijen yang mereka terima sudah cukup memadai, tetap ada resiko yang harus dihadapi. KKB, dengan kecakapan mereka dalam bersembunyi dan berpindah tempat, selalu menjadi ancaman yang sulit dijangkau. Namun, dengan keberadaan mereka yang kini semakin terpojok di lokasi yang telah teridentifikasi, tim merasa ini adalah kesempatan untuk menuntaskan misi mereka. Operasi ini dimulai pukul 7 pagi. Setiap pergerakan harus terkoordinasi dengan tepat. Tidak ada yang boleh lengah, kata Arya kepada timnya. Sementara itu, di sekitar hutan lebat yang menjadi lokasi KKB, para anggota Densus 88 yang terlibat dalam operasi sudah mulai bergerak. Tim yang terdiri dari puluhan personel, termasuk pasukan dari TNI dan polisi setempat, mulai menyusuri hutan dengan hati-hati. Mereka bergerak tanpa suara, memastikan bahwa tidak ada yang bisa mendengar langkah kaki mereka. Semua sudah dilatih untuk menghadapi medan yang sulit ini, namun rasa cemas tetap menggelayuti mereka. Ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga keselamatan. KKB yang mereka kejar bukanlah kelompok yang mudah ditangani. Mereka tahu hutan ini lebih dari sekadar tempat berlindung. Ini adalah medan perang. Arya tetap memantau situasi dari pos komando yang tidak jauh dari lokasi operasi. Dengan menggunakan monitor besar yang terhubung langsung ke drone yang sedang berkeliling, ia melihat setiap pergerakan yang ada. Intelijen dari lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota KKB berada di sekitar sebuah kamp sementara yang terletak di tengah hutan, tak jauh dari bekas tambang yang dulu digunakan untuk kegiatan ilegal mereka. Dengan hati-hati, pasukan mulai mendekati posisi yang lebih strategis. Mereka tahu bahwa KKB pasti sudah mempersiapkan jalur pelarian, jadi langkah mereka harus cepat dan tepat. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tim yang telah disiapkan dengan sangat matang mulai menyebar di sekitar kamp yang mereka duga sebagai markas utama KKB. Setiap kelompok ditugaskan untuk mengelilingi lokasi dan menghalau setiap kemungkinan pelarian yang bisa dilakukan oleh anggota. KKB jam menunjukkan pukul 9 pagi saat tim pertama berhasil menghubungi Arya, memberitahu bahwa mereka telah berada di posisi yang diinginkan. Dari kejauhan, Arya dapat melihat drone yang terbang di atas kamp KKB, memberikan gambaran situasi dengan sangat jelas. Beberapa gerakan yang mencurigakan terlihat di dalam kamp. Para anggota KKB mulai bersiap untuk melarikan diri, menyadari bahwa mereka telah dikepung. Namun, mereka terlambat. Tim sudah siap untuk melakukan serangan mendalam. Sekarang, perintah Arya melalui radio. Sekelompok pasukan bergerak cepat menuju kamp, menggerebek dengan taktik yang sangat terorganisir. Dalam hitungan detik, suara tembakan terdengar, meskipun hanya sekarang untuk peringatan. Tujuan mereka bukan untuk melukai atau membunuh, tetapi untuk menangkap tanpa ada korban jiwa. Sementara itu, tim lainnya menyisir area sekitar, memastikan tidak ada anggota KKB yang lolos. Suasana sangat tegang. Para anggota KKB yang terperangkap mulai berusaha melawan, tetapi tak ada jalan keluar. Mereka terpojok, dan dengan cepat, satu demi satu anggota KKB berhasil ditangkap. Beberapa dari mereka mencoba berlari, namun berhasil ditangkap dengan mudah berkat kehadiran pasukan yang telah mengelilingi seluruh area. Para petugas Densus 88 bertindak dengan sangat hati-hati, memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan kalkulasi yang tepat. Jangan biarkan satu pun dari mereka lolos, kata Arya lagi melalui radio, memastikan operasi tetap berlangsung sesuai rencana. Setiap gerakan dihitung, setiap langkah diawasi dengan ketat. Beberapa jam berlalu, dan satu persatu anggota KKB yang terlibat dalam aktivitas teroris itu berhasil dibekuk. Tidak ada yang lolos.
tim telah berhasil menuntaskan misi mereka dengan sangat teliti. Dalam operasi tersebut, 2 anggota KKB sempat mencoba melakukan perlawanan, namun dapat dilumpuhkan dengan cepat tanpa adanya korban dari pihak petugas. Akhirnya, sekitar pukul 2 siang, Arya mengumumkan bahwa operasi tersebut selesai. Para anggota KKB yang telah ditangkap dimasukkan ke dalam truk-truk yang sudah disiapkan. Mereka dibawa ke lokasi penahanan sementara di Jayapura untuk proses interogasi lebih lanjut sebelum dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Selama perjalanan, mereka tidak berani melakukan perlawanan. KKB yang selama ini merasa kuat di hutan-hutan Papua kini terperangkap dan tidak bisa lagi bersembunyi. Setelah beberapa hari, proses pengadilan dimulai. Semua anggota KKB yang ditangkap dibawa ke pengadilan untuk menghadapi tuduhan serius terkait terorisme, pembunuhan, dan kejahatan lainnya yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Proses hukum berlangsung cepat, dengan bukti-bukti yang sudah cukup kuat. Beberapa anggota yang lebih tinggi peringkatnya dalam KKB, yang terlibat dalam pengorganisasian dan pendanaan kegiatan teroris, dijatuhi hukuman yang lebih berat. Akhirnya, setelah melalui serangkaian proses hukum yang ketat, keputusan akhir diambil. Semua anggota KKB yang ditangkap dijatuhi hukuman seumur hidup dan dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Tempat ini terkenal sebagai salah satu penjara paling ketat di Indonesia, yang dijaga dengan sangat ketat dan sulit untuk melarikan diri. Ini adalah hukuman yang setimpal bagi mereka yang telah meresahkan masyarakat selama bertahun-tahun. Penempatan para anggota KKB di Lapas Nusa Kambangan menjadi simbol kemenangan dalam perang melawan terorisme di Papua. Meskipun masih ada banyak tantangan di masa depan, operasi ini memberikan dampak yang besar terhadap keamanan di wilayah tersebut. Komunitas yang sebelumnya tertekan oleh kekerasan kini bisa mulai merasakan kedamaian yang lebih besar. Operasi ini bukan hanya sebuah keberhasilan bagi pihak berwajib, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Papua yang selama ini hidup dalam ketakutan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa meskipun tantangan yang dihadapi begitu besar, kerja keras, koordinasi, dan keteguhan hati dapat mengatasi ancaman terbesar sekalipun. Di akhir operasinya, Arya menatap langit Papua yang cerah. Meskipun ini adalah kemenangan besar, ia tahu bahwa masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun, untuk saat ini, ia merasa puas. KKB telah berhasil dilumpuhkan, dan mereka yang terlibat dalam kekerasan itu kini menerima hukuman yang setimpal. Keamanan akan kembali ke Papua, dan ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik.